Kenapa? Lu lihat sih, ini tuh bener-bener udah kulit, udah folikel rambutnya tuh hampir nggak ada, udah nggak ada malah di bagian sini nih. Oke lu guys, kembali lagi ke channel spesialis rambut. So kali ini gue bakalan share kalian mengenai testimonial pejuang ganteng. Jadi section pejuang ganteng akan hadir kembali. Kali ini kita bahas mengenai yang udah transplantasi rambut ya guys. Jadi kemarin kan kita udah bahas yang big three ya. Sekarang waktunya transplantasi rambut. Jadi yang perlu diketahui, perawatan dan transplantasi rambut itu adalah dua hal yang paling direkomendasikan buat kebotakan sih guys. Jadi itu tuh dua opsi yang paling utama lah. Udah bener-bener solusi pastinya itu di dua hal itu. Cuman masing-masing mungkin punya kelebihannya sendiri-sendiri dan keunggulannya sendiri-sendiri. Misal kalau perawatan big three terutama, dia mungkin harganya lebih cenderung lebih murah, terus bikin rambut asli lo menjadi lebih tebel gitu. Cuman kalau big three itu hanya berlaku ke rambut yang ada folikel rambutnya ya guys. Jadi kulit kepala yang ada folikel rambutnya itu masih bisa pakai big three. Makanya lu yang rambutnya masih halus-halus itu mungkin masih bisa terselamatkan pakai big three. Nah, kalau lu yang udah botak kinclong itu cuman bisa transplantasi rambut. Oke, jadi kita langsung aja guys ke testimonial yang udah transplantasi rambut. Oke, nah ini dia. Jadi ini tuh dia sebelum transplantasi rambut ya guys. Jadi kebetulan dia tuh pakai jasa gua kemarin. Dia tuh pakai pesen tiket, terus pengurusan e-visa dan lain-lainnya tuh di gua sih. Nah, lo bisa lihat banget nih kondisinya dia. Kondisi dia sebelum transplantasi rambut. Botak M-nya tuh bener-bener parah banget sih menurut gua ini. Ini udah bukan botak M ya, bisa dibilang udah U ya. Ya mungkin kalau di skala Norwood dia tuh skala kebotakan 3 udah nih. Tuh lihat. Ini dia itu udah bener-bener parah banget di sini. Nah, kalaupun dia normal harusnya itu hairline-nya tuh di sini sih guys. Hairline-nya tuh di sini nih. Nih. Ini agak harusnya ada depan sedikit sini, terus ini tuh nggak ada. Ini tuh ada rambutnya. Cuma ini udah kosong banget. Dan lo bisa lihat ini tuh bener-bener kayaknya udah nggak bisa terselamatkan sama perawatan sih. Kenapa? Lo lihat sih, ini tuh bener-bener udah kulit, udah folikel rambutnya tuh hampir nggak ada, udah nggak ada malah di bagian sini. Kalaupun dia pakai perawatan, mungkin yang akan terjadi adalah ya mungkin yang bagian sini mungkin akan sedikit maju ya. Bagian kanan kirinya itu akan sedikit maju, cuman mungkin lebih cuman rambut-rambut halus gitu aja, kayak velus bias, velus kecil gitu. Cuman yang sini tuh udah nggak akan bisa tumbuh sih, soalnya ini benar-benar udah kulit kepala. Nah mungkin kalau ini akan sedikit lebih menebal lah kalau pakai perawatan. Jadi keputusan dia buat transplantasi rambut tuh udah benar-benar paling bener, udah tepat sekali lah. Dan akhirnya dia memutuskan transplantasi rambut ke Turki, dan seperti ini hasilnya guys. Nah dia tuh ditransplant di bagian hairline tadi yang emang bener-bener dia butuhkan lah, diisi folikel rambutnya yang kosong tadi. Bisa lihat ini bener-bener rapat banget sih, karena emang pakai DHI ya. Bener rapat banget, bagus lah ya. Jadi yang tadi U-nya ini udah keisi sama rambut. Terus kita lihat hasilnya dia setelah 2 minggu. Lihat. Setelah 2 minggu itu udah samar guys, udah benar-benar bagus banget kan. Nah, ini tuh udah bagus banget sih guys hasilnya. Ini tuh agak kelihatan karena lebih ke arah masih merah setelah operasi lah. Nanti lama-lama juga udah nggak merah. Ini sih gara-gara masih setelah operasi, mungkin scapes-nya kan baru lepas, scapes-nya tuh baru bersih karena emang masih 2 mingguan. Ya nggak akan begitu kelihatan sih, cuman udah lihat nih, itu udah oke banget men. Tuh dia pun pakai hairstyle kayak gini aja, yang tipis gini aja pasti udah oke. Nggak perlu hairstyle yang kayak gua panjang gitu, cukup hairstyle yang
2 cm 321 itu udah oke sih, udah nggak kelihatan U, yang penting udah nggak kelihatan botak. Nah, ini baru yang setelah 2 minggu ya, lu bisa lihat banget lah lo tuh, kelihatan gak sih tuh 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 tuh. Bayangin lo yang kayak gini tuh bener-bener aduh men, terus jadi kayak gini, udah ganteng maksimal sih ini, bener-bener jadi pejuang ganteng asli parah. Ini kalau panjang udah oke banget sih. Kalau yang panjang tuh lu bisa lihat deh flashback ke video-video gue lama, itu udah ada sih yang udah panjang gitu dan hasilnya oke parah ya. Jadi kayak gitu sih guys kalau transplantasi rambut hasilnya. Jadi yang bisa gue bilang di awal tadi, masing-masing tuh punya kecocokan masing-masing lah. Jadi emang perawatan tuh cocok buat yang masih ada folikel rambutnya, yang masih halus-halus gitu tuh masih bisa ketolong sama perawatan. Tapi kalau transplantasi rambut itu buat yang emang udah bener-bener licin kayak tadi, yang udah kelihatan kulit kepalanya, yang dipegang tuh udah nggak ada rambutnya sama sekali, itu bisanya cuman transplantasi rambut. Oke. Jadi buat kalian yang pengen kayak dia, kayak temen gue satu ini yang dibantu pengurusannya dari awal sampai akhir, itu bisa banget kalian bisa kontak gue, ntar gue bantu pengurusan tiket, visa dan lain-lain lah. Bahkan sampai kalian berangkat dan pulang tuh bisa gue bantu banget pengurusannya. Jadi kalian nggak bingung. Sebenarnya yang penting ada budget sih itu. Jadi perkiraan budgetnya sih guys, kalau gue lihat dari kondisi mungkin setelah corona mungkin ada peningkatan budget ya. Dan mungkin gue akan update juga nanti di video mengenai biayanya berapa. Tapi untuk diestimasi sekarang perkiraan mungkin di angka 40-an udah sih guys ya. Ya mungkin amannya sih kalian prepare ya segitu 40-an. Jadi 40-an tuh udah semua lah, udah all in harusnya. Ya jadi biayanya berapa tadi? 40-an, sekitar 40-an juta. Dan transplantasinya guys, please, ini tuh di Turki, di rumah sakit Turki, di negara Turki, di salah satu negara di Eropa, bukan di Jakarta. Oke, jadi gitu aja yang bisa gue share. Semoga ini bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman. Tetap pilihannya di teman-teman mau ranah perawatan atau ranah transplantasi rambut. Keduanya tuh sama-sama oke, tapi keduanya ada pilihan masing-masing lah, punya kecocokan masing-masing. Oke. Yap, gitu aja dari gua. Salam berambut. Cheers.